Ini Kang, kita ngobrolnya yang inspiratif dan positif saja ya. Uh, Mhm. Ya Mengenai seputar apa nih bos? softball, Ah, sinetron, iklan. siap. Oke, kita bisa mulai ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Kang Delmi Kesuma. Selamat, banyak amat tadi selamat ya. Banyak Assalamualaikum bos. amat. Ya yang nontonnya kan Siap, bisa jam perintah bos. berapapun. Oh iya, pokoknya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sore, subuh, terserah lah. Kalau Titi Puspa kemarin, selamat subuh malah jawabnya. Waduh, Tante Titi, selamat subuh. Lagi sibuk apa Kang? Sekarang sih lagi persiapan, karena tanggal 3 besok November, insya Allah sama tim Cobra kita berangkat ke Singapura untuk pertandingan. Ah, aha. Nama Iya, eventnya apa tuh? eventnya jadi pertandingan Master internasional, jadi Asia Pasifik kita mainnya, ada Jepang, ada Hong Kong, ada Singapura, ada Thailand, semua banyak kumpul. Oh. Sinetron yang lagi jalan ada? Sinetron sementara enggak dulu. Lagi pula kan sinetron sekarang agak turun nih, gara-gara orang pada lari ke YouTube sama TikTok sama IG apa Iya, itu. benar-benar. Kayaknya sinetron penggemarnya jadi ngaruh ya. Efeknya ke sponsor juga nggak begitu berminat kali ya. Iya, mama sekarang kan senengnya pada ini, pada apa, pada kalau nggak reality show, gosip, kalau nggak YouTube, dia larinya ke YouTube semua. Iya, benar-benar. Nah, Kang Roni kenapa nggak bikin YouTube? Apa Kenapa nggak bikin YouTube? kontennya kontennya nggak ada bos. Kok nggak ada? Orang banyak pengen tahu Hmm. lah. Iya, kan lagi pula mau apa, kalau podcast kan ntar saingan sama bos, lagi nggak enak sayanya. Ya, orang pengen tahu keseharian Doni Kusuma kayak apa sih, bangun tidur kayak apa sih dia gitu loh. Apa ya, kebetulan kan saya kerjanya sekarang agak kerja di lounge, jadi kerja malam. Jadi kalau bangun tidur, paling kan saya kayak sekarang nih di mes nih kan. Nah, terus kalau bangun tidur tuh biasanya ya udah bangun, kalau lagi nggak ada kesibukan ngapain, paling pulang ke rumah dulu, terus sore balik lagi ke kantor gitu, istirahatnya di mes. Keseharian sih biasanya naik kereta. Ah, ke kantor maksudnya emang ada usaha lain? Kerja saya. Di mana sih? Di bidang Saya apa? kerjanya di bidang entertainment juga. Jadi kayak ada beberapa launch diskotik itu, saya bantu bantu mereka menjadi hostnya. Jadi kalau setiap ada event, saya yang ngatur, saya yang MC gitu. Lebih ke IO kali ya. IO enggak, kalau IO kan berdiri sendiri perusahaannya. Kalau saya di bawah perusahaan tersebut. Oke. Oh, Aha. Kita ngobrol dari awal dulu boleh ya? Kan ini awalnya kan boleh. atlet softball nih. Siap. Hingga muncul sinetron, iklan, Buji Bunda tuh gitu. Gimana awal masing-masingnya? Oh, apa ya ceritanya apa ya? Jadi Awal-awal softball dulu deh. softball, softball tuh tahun 84 masuk SMA, de, saya diajak sama teman-teman sama satu kelas itu, terus diajak ada salah satu guru saya namanya Pak Bakri, beliau ngajak saya untuk main softball, terus karena lingkungannya seru, asik, terus baru 3 bulan kita udah jalan-jalan ke Jogja gitu kan, terus lagi pula kan waktu itu anak masih SMA kan, Ya. baju softball tuh kan bagus, baju softball baseball tuh bagus gaya, Aha. namanya anak muda. Terus
Udah gitu akhirnya pada tahun tersebut juga saya main di DKI menjadi pemain terbaik untuk kategori SMA. Langsung ditarik dengan junior DKI, terus kelas 2 SMA-nya saya senior DKI, kelas 3-nya udah pemain nasional. Jadi masa indah SMA-nya tuh saya di lapangan softball. Oh, bukan dari klub softball? Bukan, tapi ada klub juga. Jadi benar, jadi saya tuh sama Pak Bakri itu beliau pokoknya saya kalau sepertinya ada guru nggak masuk atau bagaimana, saya larinya ke lapangan softball. SMA-nya di mana itu? SMA 6. Oh, dekat Bulungan. lah. Dari ya. Senayan dekat lah kalau Blok M. Iya, sekali bus sekali. Nah, tadi saya sempat dengar katanya kemana-mana masih naik kereta. Iya, kalau saya pulang ke Bekasi naik kereta. Gak ada Uber fans di jalan? Enggak lah. Orang udah tua gini ngapain juga. Ya masih ada fans lah. Ya Deddy Kusuma lo minta foto bareng di stasiun apa gitu. Ya ada sih, tapi ya alhamdulillah selama ini ya, karena saya juga kan pakai masker, pakai topi, orang nggak kenalin, paling disangka nih genderuwo mana gede banget gitu. Ya, apalagi bodinya juga kayak saya sekarang ya, orang nggak kenalin juga kali ya. Ya, jadi seru aja gitu. Karena lagi pula sekarang gini, punya mobil bagus, yang keren seperti apapun, sopir yang hebat apapun di Jakarta. Maksudnya kayak apa? Ya. Jadi motor saya taruh di sini di mes. Jadi kalau pulang naik kereta, pergi naik kereta, motor ada. Kalau ada apa di Jakarta, kecuali ada acara-acara tertentu yang memang saya mewajibkan harus bawa mobil, kayak syuting itu sampai malam itu saya bawa mobil. Sesuai kebutuhan berarti. Ya, tapi kalau enggak ya saya bolak-balik naik kereta. Enak naik kereta loh. 3.000 perak sampai Bekasi. Iya bener. Stasiunnya juga nyaman lagi, udah kayak di luar sana. Iya makanya enak. Apalagi saya kemarin baru pertama kali nyobain apa tuh yang di atas LRT apa MRT itu yang di atas. Saya malah belum pernah kan. Pengen nyobain tapi nggak sempet, belum ada keperluan. Saya ada acara dari Bandung, turun di Fatmawati, harus kerja lagi kan ke kantor malam-malam jam 8:30. Naik itu cuma nggak tahu 5.000 apa 8.500 nggak tahu. Naik setengah jam dari itu, orang lagi hujan gede, macet di mana-mana, dari Fatmawati ke Bundaran HI cuma setengah jam. Buset, itu kan enak banget. Nah, macet dan on time pula kan? Yap, itu. Makanya jadi ya alhamdulillah pemerintah sekarang sudah menyiapkan transportasi di Jakarta ini ya. Di Jakarta ini transportasinya sudah, kalau saya bilang sudah lebih dari cukup memadai. Jadi emang harus pada jam-jam tertentu harus desak-desakan, tapi itu risiko yang harus kita hadapi. Tapi nggak ada masalah. Udah hampir tiap hari ya banyak minta foto bareng di jalan, di stasiun? Enggak? Enggak juga. Orang lebih cenderung bingung aja nih siapa gede besar gini. Iya sih. Nah, sekarang kita ngobrolnya dari softball, kenapa bisa masuk ke sinetron nih? Jadi 87 itu lulus. Oke. Nah, setelah lulus, saya itu pada 87 mulai masuk ke dunia model iklan. Oke. Karena sewaktu itu saya waktu itu bukan, alhamdulillah pemain paling muda, ya lumayan lah pemain paling muda yang punya mukanya rada lumayan, ditawarin iklan. Iklan jerawat pertama. Iklan obat jerawat. Nah, iklan obat jerawat itu saya ingat banget honornya masih 150.000 waktu itu. Melalui casting, melalui seleksi? Enggak kayaknya ya, soalnya ada orang minta tolong. Jadi ada teman saya, dia minta tolong, Don tolongin dong, gue butuh untuk bintang iklan. Untuk apa? Jadi untuk itu ya udah, akhirnya saya masuk situ. Nah mulai dari situ, akhirnya saya mulai masuk iklan tuh. Iklan TVC apa cetak? Iklan semua. Oke. Iklan semua, jadi iklan TVC, iklan cetak itu mulai tuh. Ada mulai minuman apa? Minuman
Minuman kotak gitulah gitu. Soft drink lah gitu. Ya, pada tahun mulai 87 sampai 90-an tuh rajin bintang iklan gitu. Jadi kadang-kadang satu kali itu ada 2-3 iklan yang isinya saya mulu gitu. Waktu itu bareng sama Jeremy Thomas sama Adam Jordan. Nah itu 3 tuh lumayan tuh, 3 tuh. Dan sampai sekarang udah berapa banyak iklan? Wah, lupa. Tapi ada ya, 2 yang ratusan deh, banyak banget. Alhamdulillah bos, alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah orang percaya sama saya gitu. Tapi yang paling lama, nggak boleh nyebut produk ya di sini ya? Boleh nyebut aja, santai aja kita. Ya, yang pertama tuh ada, waktu dulu ada 10 tahun, ada minuman energi yang pertama 10 tahun. Nah, terus sampai sekarang, terus pindah minuman energi, sekarang ini sudah 18 tahun dan masih terus. Nah, pokoknya saya anak buahnya, dibilangnya cucunya Mbak Marijan aja. Oh iya, tahu. Nah, terus cucunya Mbak Marijan paling bandel. Yang ya, bisa saya, gitu kan? Apa gitu? Rosso. Oh, Rosso ya, oke. Ya, saya kan di Sido muncul ini di Kuku Bima Energi saya udah sekitar 18 tahun. Paling lama produk itu kontraknya? Ya, 18 tahun sampai sekarang. Sama Pak Irwan masih terus-terusan. Dipercaya. Produk pertama produk obat jerawat. Obat jerawat. Ini Kang Doni di Mangga Besar kawasan pecinaan emang ada Cinanya nggak sih? Ada ya banyak lah. Bukan punya darah Cina nggak sih? Oh saya ada keturunan. Oh ada. Tapi nggak ketara antara lah. Iya jadi kalau dari mami ya, dari ibu saya itu saya keturunan Cinanya tuh jadi ada fotonya masih ada. Jadi yang setengah ya di zamannya Mancu, rambutnya Mancu itu yang setengah botak gitu, pakai kuncir. Zamannya Kaisar Ming gitulah. Iya betul siap. Oh berarti kirain Sunda banget bukan ya? Sunda asli campuran. Saya tuh campuran kayak blasteran banyak banget sih. Jadi dari papi itu ada Arab, dari mami itu ada Cina, ada pertama Cina, terus ada Jerman, ada Belanda. Pantesan hasilnya begini ya? Iya makanya udah campur aduk ini kayak es campur gitu. Nah untuk iklan tadi yang masih jalan sekarang Rosso tadi? Alhamdulillah masih dipercaya sama Pak Irwan, sama yang punya Sido muncul masih beliau masih percaya masih terus-terusan. Oke. Dan cuma satu itu masih jalan? Masih jalan itu aja karena beliau bilang kamu mewakili laki-laki yang bandel gitu katanya. Bandel sih. Ya tiap orang punya up and down lah. Laki lah gitu. Jadi hampir semuanya gitu ininya. Semuanya termasuk mulai dari baiknya sampai kenakalnya ada semua gitu saya ini. Oke. Setelah iklan baru sinetron. Nah, dapat mulai tahun 89 itu lagi kuliah saya di kampus, tahu ada Mas Haji Notonegoro datang lagi jalan-jalan ke kampus. Terus ngeliat saya, dia bilang sama saya, ngajakin Don, dia ngajakin kenalan kan, pertama udah ngobrol-ngobrol, kamu mau nggak jadi model? Nah, mulai dari 89 itu, 88 atau 89 itu, saya mulai jadi model catwalk. Oke. Model catwalk. Pada waktu itu bareng senior saya itu ada dari Damara, Elmo, terus Mbak Rati Sanggar, Mbak Oki, gitu-gitu. Nah, terus udah, saya nggak mau waktu jadi model nggak mau jadi sinetron. Nah, terus teman saya lagi yang waktu pertama kali ngajak saya iklan obat jerawat, bilang Don bantuin saya ada sinetron, saya butuh orang yang laki lah ya, yang mewakili laki, yang ganteng gitu katanya, lumayan ganteng sih dulu, sekarang udah tua ini. Terus udah akhirnya jadi bintang tamu. Ingat saya pertama kali sinetron tuh jadi bintang tamu, judulnya Pondok Indah.
Pondok Indah. Oke, Zaman ingat-ingat. Ada siapa aja Pondok situ Indah, mainnya waktu itu ya? lupa saya. Oke. Pokoknya saya di situ Ada Hengki ada, Sulaiman deh. iya, Ada Hengki Sulaiman. Oke. Terus. pokoknya di situ jadi supir yang pura-pura jadi orang kaya, ngacarin cewek anak kaya. Tapi Mhm. akhirnya ketahuan. Nah, Aha. terus akhirnya ketahuan. Nah, dari situ saya mulai tawarin tuh, ada mulai dari ditawarin Star Vision. Star Vision nawarin, akhirnya mulai dari Star Vision itu saya waktu pertama tuh main sama almarhum Aji, Mbak Cintami, terus Haji Mas Said sama maksudnya? Ayu, iya almarhum Aji Mas Sayed. Oke. Aha. Terus sama Tete Cintami, sama Ayu, sama siapa lagi, banyak pokoknya pemain-pemain besar. Alhamdulillah dapat sutradaranya juga waktu itu bagus gitu. Jadi akhirnya mulai belajar dari situ, akhirnya mulai masuk ranah sinetron dari situ. Oke. Nah, kita mundur Hmm. dikit. Tadi katanya diajak Mas Haji jadi model catwalk. Emang sebelumnya sempat Nah, gabung dalam modeling gitu atau apa? iya, dulu kan badan saya atlet bagus. Enggak, maksud saya ikut modeling Makanya apa saya gitu. dulu tidak begini gitu kan. Sanggar-sanggar model apa gitu enggak? Enggak. Tapi emang saya dibawa Mas Aji. Dan nggak ada yang ngajarin Jadi gimana cara orang, jalan ya? nah yang ngajarin jalan-jalan itu justru saya harus berterima kasih pada senior-senior saya nih. Ada Hudi, ada almarhum Didi Mirhat. Itu Didi Mirhat karena dia dari Sobol juga, jadi dia udah kenal saya. Ya benar. Terus dari Elmo almarhum tadi. dari Elmo, terus Doni, dan mereka sangat welcome sama saya gitu. Mereka ngajarin, terutama dari Mbak Rati Sanggar. Itu beliau sama Mbak Gintan itu selalu dia mengajari saya, Don, kamu tuh harus begini, kamu harus begini, nggak begini. Ada juga teman saya namanya Dewo, terus ada istrinya namanya Mbak Ratna Dumila, itu dia Aha, biasanya bagian belakang panggung. Nah aha. itu dia yang mengajari saya sampai akhirnya saya bisa terbentuk jadi seorang model gitu. Itu yang saya harus berterima kasih sama mereka karena dari situ saya belajar rasa percaya diri saya untuk tampil di muka umum. Oke. Nah, kalau tadi iklan pertama dibayar dengan angka berapa tadi? 150.000. 150.000. Kalau modal berapa angka pertama? Model 75.000. Serius tahun berapa? Di 80-an. Udah gede loh. 75.000 itu udah gede ya zaman itu ya? Udah gede. Saya tuh udah dari 70 hampir setiap hari, hampir seminggu minimal 3 kali show. Udah bisa lumayan, bisa hidup sendiri, bisa maksudnya keluar dari orang tua, bisa hidup sendiri. Tapi Oke. Nah, terakhir jalan catwalk kapan? terakhir jalan catwalk itu, aduh, berapa tahun yang lalu tuh acara tribut tuh Ramli kalau nggak salah. Kang Doni dengan dengan body yang keren begini, zaman itu juga sempat jadi model obat jerawat juga kan katanya. Pernah ikut ini nggak sih lomba-lomba cover boy? Enggak, saya nggak pernah, karena saya nggak pernah mau. Saya pernah sekali itu juga disuruh ikut Abang None. Abang None pernah. Abang None ikut sampai finalis aja karena saya Abang None abang paling bandel. Dari tadi ngomong bandel mulu sih. Ya, saya orangnya apa adanya sih bos. Jadi nggak pernah yang harus pura-pura jadi orang, harus jadi begini, harus gini. Saya di waktu pemilihan Abang None itu, waktu di konsentrasi campnya itu, yang lain, wah, sholat atau berdoa atau di kamar belajar sesuatu. Nah saya ini ngerjain seniornya, cemplungin lah, saya bikin mabok lah seniornya. Jadi emang benar-benar. Terus selama syuting iklan atau di catwalk punya cerita unik apa? Atau pengalaman yang berkesan banget? Kalau di catwalk pertama kali saya show gede itu tahun berapa ya? Ini. Jadi waktu sama Dewo tuh dibantu temannya. Pertama kali show besar sekali. Itu show-nya tuh di Hotel Borobudur di Flores Room. Jadi ya maklum baru pertama kali show besar kan. Pas masuk ke ruang ganti ternyata gantinya bareng. Oke. Cowok-cowok campur nih gitu. Ya.
akhirnya sifat kelaki-lakian saya keluar kan. Sementara saya harus hanya pakai, maaf, dalam aja. Akhirnya saya tutup dulu pakai baju, nunggu dulu duduk, sampai diledekin sama Dewo itu, sama almarhum Dewo itu. Lu kenapa lu? Pasti lu ya, nggak kurang ajar lu ya. Itu yang paling. Itu di belakang panggung dong pastinya. Dan tapi bukannya ada waktu, ada limit waktu. Pas ganti baju. Iya, pakai baju cuman. Nah, kalau yang paling berkesan itu saya ada waktu itu show di Bali. Lah, bajunya Hugo Boss. Aha. Hugo Boss itu show di Bali, apa namanya, di hotel apa waktu itu kenal. Nah, itu hanya 40 model dari seluruh dunia. Aha. Indonesia ada 4 orang. Aha. Saya, almarhum Didi, Hudi sama Reza kalau nggak salah. Nah, itu saya mewakili Indonesia untuk di show itu. Jadi, dan yang datang model-model terkenalnya itu ya terkenal, model-model terkenal yang di luar negeri yang kita biasa lihat di majalah-majalah gitu. Jadi 40 orang cowok semua itu dia mempunyai dipilih dari seluruh dunia untuk gabung di Indonesia di Bali show-nya untuk show itu. Itu yang paling berkesan banget itu. Yang pernah kecelakaan nggak yang di panggung catwalk yang inilah apa kesandung lah apa gitu? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Angkatan saya ini modelnya, angkatan saya lumayan maksudnya mereka kalau boleh dibilang model-model yang anak-anak setan semua jadinya. Jadi kadang-kadang koreografernya aja, aduh, ini kalau udah tim ini datang, aduh udah deh, lo terserah deh jalan sendiri, nggak usah pakai koreografer, percuma deh. Iya. Terus gini, untuk yang di catwalk tadi, kan katanya pernah event-event besar juga tuh. Pernah pakai produk fashion designer internasional? Maksudnya? Perancang dari luar negeri? Produknya? Sering Bu, Hugo Boss, DKNY, zaman dulu ya, terus Kenzo beberapa kali, karena Kenzo kan dari Asia kan, jadi mereka pasti nyari mau ke Asia. Kenzo, terus apa lagi ya, banyak, luar negeri banyak. Oh, ada lucu lagi. Ribet nggak sih dengan produk luar gitu, kerjasamanya dengan desainernya? Enggak, mereka audisinya lebih ini aja ya, lebih strict, lebih lebih ketat audisinya. Kalau cerita lucu lagi, saya show di Singapura waktu itu. Saya di Singapura show sama ada orang Hong Kong. Jadi berpasangan sama orang Hong Kong. Itu yang gak pernah lupa juga. Nah, cewek Hong Kong ini pada saat GR latihan, dia pakai sandal teplek dong. Oke. Oh, nggak pakai heels dia? Iya sama. Nah, iya sama. Dan saya harus menggandeng dia kan. Udah jalan. Pas lagi latihan bagus. Pas lagi show dia pakai 12 kan. Saya udah kayak anak monyet megang gini. Iya, buset tinggi banget 12 cm. Tinggi banget 12 cm di atas saya udah kayak anak monyet, dibilang lo kayak anak monyet lo dan gitu. Itu lo pada lupa juga, lucu banget itu. Nah, kalau Doni tinggi berapa sih? Saya 185. Bayangin cewek 185 tapi badannya bagus. Modelnya badannya bagus banget. Dengan tambah 12 cm-nya dia, akhirnya kita jadi kalah tinggi. Iya, jadi kayak benar dia bilang kayak anak monyet. Monyet. Terus gini, untuk catwalk tadi, boleh tahu angka paling tinggi berapa honornya? Wah, berapa ya? Karena waktu itu kan kadang-kadang ada sih waktu terakhir bisa waktu kalau keluar negeri itu bisa sampai puluhan juta. Itu pakai berapa pakaian? Kalau keluar negeri biasanya paketan ya, 2 hari atau 3 hari dengan GR semuanya itu. Kalau dengan pakaian yang waktu itu ada kalau nggak salah di KNY waktu itu saya pakai baju itu show-nya kalau nggak salah di Singapura atau di London. Waktu itu pas itu dibayar selama 4 hari itu
hampir 10 jutaan lebih gitu. Sekali show ya, itu sekitar 4 pakaian. Sekali show angkanya segitu. Iya, tapi sementara di Singapura berapa kali show waktu itu? Ya enggak, kalau Singapura kadang-kadang itu yang ada teman bantuin Don, ya udah itu paling acara seru-serunya aja tapi dibayar juga tapi seru-seru. Bukan yang kontrak ini. Jadi kalau yang benar-benar kontrak yang as a model yang itu profesional itu biasanya yang dari luar. Terus gini, untuk yang dikontrak, pernah dikontrak sama produk brand tertentu nggak sih? Untuk baju? Ya. Saya ada lokal. Dulu berapa tahun ya dulu. Tapi itu setelah saya mulai merambah ke sinetron, itu ada produk MG namanya. MG ya, tahu. Nah Celana itu jeans produk bukan? MG, saya dikontrak. Dia baju jeans semuanya. Okay. Jadi selama beberapa tahun itu selain dikontrak, saya juga disuplai dengan baju-bajunya mereka gitu. Sampai sekarang masih ada, karena enak banget sih sama itu. Berapa lama dikontrak dia? Lama ya, 4 tahun 5 tahunan. Lama loh. Lama. Kan ini ada manajemen nggak sih untuk urusan nego kontrak, urusan agreement dan lain-lain? Enggak. Saya punya manajer dulu waktu awal-awal, namanya Audrey. Tapi karena dia perempuan, kan susah kalau ngikutin saya kan. Jadi akhirnya, udah kamu pokoknya hanya ngurus jadwal aja. Jadi dulu ada manajer, terus belakangan saya nggak pakai manajer karena bukan dia yang ngurusin saya ngurusin dia malah jadi aku. Jadi sekarang orang kalau mau langsung ke Kang Doni aja negonya. Langsung. Terus untuk catwalk tadi juga nggak ada proses seleksi ya, dari si Mas Aji Notonegoro ngajak langsung aja belajar sama senior langsung naik panggung. Iya. Panggung. Makanya pertama kali show itu saya langsung gitu. Oke. Nggak minat juga ke politik? Kalau boleh jujur saya enggak sih. Saya dua kali disuruh jadi, beberapa kali disuruh jadi bupati lah, wakil bupati. Terus dua kali disuruh jadi anggota DPR. Tapi di situ saya melihat bahwa ya udah, emang saya nggak bisa, terlalu jujur kali saya, terlalu apa adanya. Iya, soalnya nggak di situ ya. Nah, waduh, politik tuh nggak bisa. Politik harus bisa. Kalau orang bilang muka 2, ini harus muka 1000 kali. Iya sih. Terus kan ini kan atlet juga, softball, terus sinetron juga, iklan juga banyak. Pernah jadwalnya tabrakan? Jadwal tabrakan apa ya? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Waktu itu alhamdulillah enggak. Jadi selama ini ya, kalau gini, kayak saya strict dengan komit. Saya tuh orangnya komit banget. Jadi dapat kerjaan ini, ya udah dia yang duluan, dia yang udah okein. Saya biasanya dengan itu. Biasanya kalau ada di belakangnya ada yang lebih gede atau gimana, kadang-kadang itu saya nggak mau. Karena saya komit sama yang pertama. Oke. Tapi gitu, tapi ya nggak bisa. Oke. Nah kalau ngomong-ngomong komit, pernah dikecewain nggak sih sama dalam satu proyek? Dikecewain sih pernah berapa kali, tapi ya mungkin kalau saya selalu berbesar hati bahwa itu bukan rezeki saya, ya udah gitu aja. Nggak, maksudnya gini, angkanya segini, ternyata kerjanya begitu, tidak seperti sepakatnya awal gitu lah, agreement awal. Ada, tapi ya kalau itu saya balikin ke mereka. Tapi kalau selama ini sih nggak sampai separah itu sih ya. Nggak ya, misalnya 10 juta atau 50 juta dibayarnya cuma 42 atau 25. Nggak, ada juga, cuman ya nggak sampai begitu banget. Dan pembayarannya semua aman-aman saja? Aman, jadi ya kayak dulu layar lebar. Ada layar lebar, mereka
menjanjikan sekian, ternyata dibawa kabur sama produsernya uangnya. Oh, pernah ngalamin? Saya, Mbak Ira sama Mas, aduh lupa siapa, ada yang cowok, ada yang senior banget juga. Itu bertiga, ya udah terima nasib, cuma dibayar setengah. Udah syuting, padahal syutingnya di luar kota, di Sulawesi. Dan tayang? Nggak tayang. Jadi setengah jalan mereka bawa kabur. Jadi itu proyek sebenarnya mereka kerja sama pemerintah, tapi sama mereka dibuat sedemikian rupa sehingga akhirnya mama mereka begitu uangnya turun semua, ya kabur orang-orangnya. Kita untung kita bertiga tuh minta tiket di awal pulang pergi, ya bisa pulang gitu. Itu sinetron. Kalau catwalk atau bukan, dunia atlet pernah ditipu orang nggak? Atlet enggak lah, kalau atlet itu kan urusan nama negara ya. Iya, nama negara. Kalau sinetron nggak juga sih. Saya paling kalau sama sinetron nggak pernah ya saya miss gitu. Cuman hanya mengenai miss pembayaran, iya. Misalnya Don dibayarnya 2 minggu lagi atau baru sebulan keluar, itu doang. Itu hal yang di dunia entertain biasa. Telat-telat bayar lah, cincai lah gitu-gituan. Misalnya, tapi pokoknya dibayar nggak masalah. Tapi mereka yang saya bilang, pokoknya lo kalau emang kayak gitu komunikasi. Jadi misalnya kan nggak bisa keluar 2 minggu hari ini nih, baru bisa 2 minggu lagi, ternyata gini. Oh ya udah, lo kasih tahu sama gue, jadi nggak masalah. Kalau nggak dikabarin ya itu saya marah. Ya sih, ada konfirmasi lah sebelumnya. Ada konfirmasi gitu. Siap. Terus gini, kalau di waktu ada job berbarengan, pilih mana? Model, catwalk, atau sinetron? Di antara ketiga itu paling enjoy yang mana maksudnya?